Amin. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan pada siang yang indah ini. Ya, saat ini hari-hari ini kita sedang memperingati hari Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya, jadi ini memperingati bukan kejadian sebenarnya ya. Kejadian sebenarnya itu sudah berlangsung udah 2000 tahun yang lalu lebih. Yang kemudian setiap tahun itu kita peringati. Jadi dari Natal, hari kelahiran, kemudian Yesus melayani ya dalam usia 30 tahun mulai pelayanan, usia 33 tahun Yesus mati meninggal yang kita peringati kemarin sebagai Jumat Agung. Kemudian minggu lalu kita peringati hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus. Dan hari-hari ini kita sedang peringati hari pelayanan, hari penampakan diri. Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Sampai nanti 40 hari kemudian kita akan peringati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sekarang ini yang bersungguhnya adalah kita sedang menantikan nanti hari kapan Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Ya, jadi kalau hari Yesus menampakkan diri kita hanya memperingati saja karena sebenarnya Yesus sudah selesai menampakkan diri dan sudah naik ke surga. Dan hari ini kita sedang menantikan hari Yesus akan datang kembali yang kedua kalinya. Baik saudara, siang ini kita akan buka firman Tuhan setelah Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali. Untuk apa Yesus naik ke surga dan untuk apa nanti Yesus akan datang kembali. Nah, hari ini kita akan baca firman Tuhan ayatnya dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Mari saya undang kita bisa buka bersama, kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, perikop ini di bawah judul Rumah Bapa. Di ayat 2 dikatakan ada tempat tinggal ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi tempat tinggal mungkin sekarang kita mungkinnya rumah ya. Berarti surga nanti kita juga bicara rumah. Saudara, mungkin kalau saudara ditanya, disuruh mengapa, kira-kira nanti nih di surga saudara mau punya rumah nih kayak apa gitu ya, seperti apa. Mungkin semua orang akan macam-macam menjawab ya kan. Mungkin ada yang menjawab, wah saya pengen punya rumah di surga yang besar, luas. Punya tanahnya aja mungkin 10 hektar gitu ya. Jadi begitu masuk ke rumah, langsung ada halaman luas, ya kan, enak ada halaman luas, banyak pohon-pohon, terus ada kolam ikan. Nah, begitu masuk ke rumah, mau minta pintunya pintu yang canggih, yang cuman pencet aja langsung terbuka, yang nggak usah pakai kunci engsel, musik putar-atik putar-putar gitu ya saudara. Terus saudara masuk, saudara mungkin mau punya kamarnya yang luas, kamar tidurnya mungkin mau yang luasnya 6x6 gitu ya saudara. Setelah itu saudara misalnya mau minta dapurnya gede, karena saya demen masak jadi dapurnya pengen minta yang luas. Terus tempat cuci piringnya juga ada tempat buat cuci piring, taruh piring kotor, tempat taruh piring bersih ya kan. Terus ada lemari dapurnya gitu kan. Terus nanti keluar ke belakang lagi ada misalnya ada terasnya gitu ya, buat kalau sore bisa duduk-duduk santai. Terus nanti di belakang lagi, saudara mau minta ada kolam renang gitu kan, ada kolam renang. Nah, biasa di rumah suka ada yang demen ada kolam renang, atau kalau enggak mungkin sebelah kolam renang saudara mau ada lapangan tenis gitu ya. Terus nanti mungkin saudara mau, karena hobi saudara piara burung, saya pengen punya bikin kandang burung gitu. Nggak apa-apa saudara. Saudara mungkin mengimpikan satu rumah yang begitu luar biasa, rumah yang gede, yang bagus, yang mewah gitu. Tapi saudara tahu bahwa nanti kalau pada waktu saudara kita ke surga, yang pasti rumah kita harus lebih bagus dari itu saudara ya, pasti lebih bagus dari itu saudara.
Karena firman Tuhan bilang, wah ubinnya aja dari emas gitu kan. Terus nanti di surga itu dindingnya aja dari batu belian, batu intan, permata, saudara. Itu semua impian kita, saudara. Saudara, tapi saudara, tahu nggak bagaimana orang membangun satu rumah? Kalau saudara yang pernah bangun rumah, itu pasti tahu ya. Jadi bangun rumah bukanlah segala sesuatu langsung jadi. Tapi ada satu proses, saudara. Jadi kalau misalnya saudara membangun rumah, mungkin saudara rencanain, saudara rancangin gitu. Nah kemudian saudara cari tukang atau kontraktor yang akan membangun rumah saudara. Nah setelah itu saudara bilang, saudara mau begini, kontraktor bilang gini, oke. Nah setelah deal, kontraktor mulai bangun. Dan setelah mulai bangun, itu yang punya rumah biasanya nggak langsung, udah biarin aja, pasrah aja gitu kan. Nah kontraktor bilang nanti mungkin 8 bulan jadi. Ya udah saudara tinggal kemana gitu, entar 8 bulan, saudara balik, saudara rumahnya. Enggak, saudara. Rata-rata kalau orang bangun rumah, itu dia lihat step by step. Jadi waktu pertama, saudara, dia lihat rumahnya apa? Oh mau bangun dari awal. Mungkin minggu pertama dia lihat, oh ini rumah baru dibangun fondasinya. Oh ini fondasi, sini. Oke. Tuh minggu berikutnya mungkin dia datang lagi, dia lihat, ini udah sampai mana ya rumahnya? Udah sampai dia mulai bangun tembok. Jadi udah mulai bangun tembok, pinggir, kiri, kanan ya. Semua udah mulai dibangun. Kemudian nanti minggu berikutnya datang lagi, ya dilihat, oh masih bangun tembok, belum selesai. Mungkin berikutnya lagi dia mulai lihat, oh mulai bangun tiang-tiang pojok-pojoknya. Nah nanti dia lihat, oh ini nanti berarti kamar adanya ini di sini, ruang tamu di sini, ya kan? Terus dia lihat, wah ini kok kamarnya setelah dibangun dengan ukuran tuh kadang nggak sesuai, saudara. Jadi saudara bayangin, kamar mungkin 3x2, wah udah gede nih, 3x2 sudah bayangin gitu ya. Tapi begitu saudara kontraktor bangun tembok, saya lihat luar masuk, wah ini kok kamar kayak kecil banget nih. Wah dia saudara panggil lagi, wah Pak ini nggak bisa nih, kecilan. Saya maunya kamarnya lebih besar, bisa digeser nggak temboknya? Geser ke kanan, majuin lagi, misalnya 2 meter atau semeter. Oh bisa. Nah kontraktornya apa? Dia bongkar lagi temboknya atau dia ubah lagi pondasinya, dia lebarin yang untuk kamar. Kemudian saudara lihat lagi, maju lagi, minggu berikutnya saudara datang, saudara lihat, oh ternyata udah mulai bikin sampai dapur. Dapur saudara lihat, ini nanti di sini nih buat taruh kompor, ini buat taruh apa, saudara di meja, ya. Ternyata setelah saudara bangun selesai, ya dulu lagi saya bangun rumah saudara, ternyata begitu bangun dapur, buat gasnya kagak muat saudara, jadi dia bangun meja dapur. Begitu saya mau masukin gas ke kolong, dia udah siapin gas buat di kolong. Ternyata gas saya itu ada kepalanya saudara, jadi ternyata nggak bisa masuk saudara. Wah akhirnya dia bingung, kita mikir lagi gimana caranya gitu kan. Wah akhirnya sama dia, ya udah kalau gitu untuk dapur ubinnya dipendekin, didalemin. Nah minggu berikutnya dan seterusnya saudara pasti akan terus ikuti perkembangan bagaimana. Udah mulai bangun sampai tangga, setelah tangga udah mulai bikin lantai 2 ya kan. Minggu berikutnya, bulan berikut terus jalan sampai akhirnya nanti bikin kamar mandi gitu ya, bikin kamar mandi. Nah udah selesai semua, finishing. Pada waktu mau finishing, kita kalau mulai pasang nih, nanti kita mau pakai engsel pintunya seperti ini, kita lihat lagi. Wah engselnya nggak mau ini, modelnya jelek, coba minta engsel ganti, dia pilih lagi model lain. Itu juga nanti pada mau pasang keramik, ya kan? Orang lihat lagi, ini keramiknya maunya model yang apa gitu kan? Mau model kembang-kembang, model bulat-bulat, model ada gambar atau model apa gitu ya. Terus warnanya mau warna apa nih? Apa warna putih, warna apa tuh rumah biasanya coklat apa gitu ya, atau putihnya putih kusam. Nah kita mulai step by step bangun rumah itu kita ikuti perkembangan. Nah saudara, ini di sini Tuhan tadi bicara soal
rumah Bapak tempat tinggal kita untuk di surga. Nah, pada waktu kita mau bangun rumah Bapak tempat kita di surga, kita juga tentu harus perhatikan setiap pembangunan. Jadi kita nggak bisa jangan yaudah nanti aja gitu ya. Jangan nanti kita nggak perhatikan, tapi tahu-tahu nanti pas kita ke surga, kita lihat, lah kok rumah kita kayak begini ya? Kok ubinnya masih tanah liat ya? Belum dikasih emas? Terus kita masuk, loh kok temboknya masih semen bata? Belum dipasangin intan, belian, permata ya? Waduh, terus kita masuk lagi, lah kok di atas gentengnya kagak ada genteng ya? Belum dipasang genteng? Wah, itu kita baru nyesel, aduh kenapa Tuhan selama ini saya nggak pernah memperhatikan pembangunan rumah kita di surga. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Akibatnya pembangunan rumah kita di surga nggak pernah kita perhatikan. Kita sibuk cari uang, ya kan? Kita urusin usaha, gimana caranya cari untung besar, bagaimana kita mau ngembangin usaha. Kita sibuk bekerja, gimana kita mau kerja, gimana caranya supaya bisa naik jabatan, bisa dapat gaji besar, dapat posisi, bagaimana kita supaya sampai dihormati orang. Atau mungkin kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, sibuk dengan hobi-hobi kita, ya kan? Bagaimana caranya, kita mau pergi, mau jalan-jalan, mau cari tiket yang murah, mau cari hotel. Atau kita mungkin sibuk dengan sosmed. Nah, sekarang ini orang itu udah terpaku pada handphone, ya, gadget, smartphone, handphone pintar. Nah, sekarang sehingga ada istilah zombie. Nah, itu saudara, mungkin saudara ada yang tahu ya, orang ada istilah zombie. Jadi orang jalan kemana-mana sambil megangin handphone. Saudara naik lift, di lift pegang handphone. Saudara jalan di jalanan pegangin handphone, coba saudara. Atau saudara sibuk dengan sosmed, saudara Facebook, Instagram, ubah status, ganti status. Atau anak sekarang mungkin sibuknya dengan game online, saudara. Dan yang lebih bahaya lagi, kita sibuk dengan pelayanan, saudara. Saudara mungkin merasa, saya udah pelayanan, udah benar. Tapi nanti begitu ke surga, Tuhan bilang, siapa kamu? Aku nggak kenal. Nyala kamu pembuatan kejahatan. Terus saudara bilang, Tuhan, bukankah aku membuat demi namamu, kami melakukan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang, nyah kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Bukan orang yang berseru Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak-Mu. Wah, baru saudara mungkin saudara mau nangis-nangis, mau sampai kayak apapun, semua sudah terlambat, saudara. Ya, saudara nggak bisa batu itu nanti, tapi semua itu harus mulai dari sekarang, saudara. Ya, saudara jangan nyesel, Tuhan sama ini saya akhirnya nggak sempat nginjilin orang karena terlalu sibuk. Pada setiap hari saya ketemu orang, mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang kehilangan arah tujuan hidupnya, mereka yang membutuhkan Yesus, tapi kita nggak pernah injilin. Ya Tuhan, saya setiap hari terlalu sibuk, akhirnya saya nggak sempat mengembalikan perpuluhan saya. Saya capek, terlalu sibuk sama waktu saya, malam udah terlalu saya tidur, pulang malam udah capek langsung tidur, pagi-pagi udah bangun langsung pergi lagi. Akhirnya kita nggak sempat punya waktu pribadi buat Tuhan, nggak sempat kita berdoa buat sama Tuhan, nggak sempat kita baca Alkitab sama Tuhan. Semuanya sepertinya serba terburu-buru, jadinya kita melupakan bangunan rumah kita yang surga. Nah, saudara, inilah pesan firman Tuhan bahwa kalau rumah yang di dunia aja kita harus bisa kita bangun, kita perhatikan step demi step setiap langkah kehidupan kita. Apalagi rumah kita yang di surga. Rumah kita yang surga juga perlu, saudara. Nah, ini lebih penting. Ya, pembangunan rumah kita di surga, tempat kita yang akan kita tinggali, kita tempati, juga itu lebih penting yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita nanti akan badai surga. Saudara, ini kita mau buka kitab kita. Mengapa pembangunan rumah kita di surga itu lebih penting daripada yang di dunia? Yuk kita buka Alkitab kita dari
2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Dua Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ya, saya baca. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, dalam ayat ini kita akan menemukan ada 3 hal mengapa kita harus lebih memperhatikan kehidupan umat kita yang di surga. Yang pertama, di ayat 16 dikatakan, meskipun, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Yang pertama alasannya adalah karena kalau kita mikir manusia itu semakin merosot, tetapi secara batinnya rohani itu diperbarui. Makanya mengapa kita perlu memikirkan perkara-perkara yang surga, rumah kita yang di surga, saudara. Soalnya mungkin ada orang mengatakan, waduh, puji Tuhan, saya udah usia 80 tahun, masih bisa jalan kaki dari Pondok Kopi sampai Gahab Betel, saudara. Wah, jauh itu kan, umur 80 tahun. Betul, saudara, memang itu ada kuat, tapi saudara, secara manusia tetap itu adalah menurun. Mungkin dulu lagi usia 30, usia 20 tahun, ya mungkin jalannya dari Pondok Kopi sampai ke Bogor gitu ya. Nah, sekarang udah 80 tahun, dari Pondok Kopi sampai Gahab Betel. Nah, bagaimanapun manapun juga, saudara, secara manusia itu pasti menurun. Saudara yang usia-usia udah lanjut, itu kayak saya sendiri juga udah mulai berasa, saudara ya. Secara manusia itu lebih berasa gitu, karena pasti kita merasa, oh lebih gampang sakit, ya kan. Mungkin dulu kita mandi malam, pulang malam mandi jam 7, jam 8 pakai air dingin gitu kan. Dulu mungkin lagi muda, AC, kena AC seharian di kantor nggak apa-apa gitu kan. Nah, sekarang tuh udah mulai berasa, saudara, udah semakin tua itu semakin menurun kondisi fisik kita. Nggak bisa lagi kita ngandelin seperti dulu, ya kan. Mungkin saudara juga yang hobi olahraga ya, wah dulu saudara main futsal ya kan, sampai berjam-jam ya kan. Mungkin yang anak SMA masih kuliah, wah sekarang masih kuat. Tapi kalau saudara udah tambah usia, udah sampai 40 tahun, 50 tahun, udah pasti berkurang, saudara. Pasti menurun itu, nggak mungkin nggak tetap gitu kan. Juga demikian dengan rumah kita. Kita punya rumah di dunia, wah pertama saudara bangun rumahnya bagus. Tapi nanti setelah saudara berjalan 5 tahun, 10 tahun, itu pasti ada tuh mulai, wah lampunya lah mati, entah kuncinya rusak, entah ledengnya macet, ya kan saudara? Entah belum lagi, wah temboknya udah mulai retak, entah wah gentengnya bocor. Itu ada, saudara, pasti, saudara. Jadi rumah itu di dunia semakin hari pasti menurun, pasti semakin jelek. Beda dengan kalau kita membangun rumah di surga, tempat tinggal Bapa kita, nanti kita di surga, itu rumah yang kita bangun itu tidak akan rusak, nggak akan lapuk, nggak perlu perbaikan, nggak perlu renovasi. Nah, makanya itu mengapa kita penting untuk membangun rumah kita yang surga. Ya, dari sekarang maka kita mulai persiapkan nanti kita di surga. Yang kedua, ayat 17, mengapa kita perlu memperhatikan kehidupan di surga? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang kedua adalah, mengapa kita perlu memperhatikan rumah kita di surga? Karena kalau kita memperhatikan di rumah, di dunia,
itu kita adalah penderitaan. Tetapi nanti di surga adalah kemuliaan. Saudara, semua orang hidup di dunia pasti ada penderitaan, punya masalah, punya kesukaran. Betul nggak, saudara? Nggak ada orang yang hidup di dunia seneng-seneng aja terus gitu kan, nggak pernah punya masalah, nggak punya susah, wah semuanya lancar aja gitu kan, saudara ya. Saudara pasti ada, ya kan? Walaupun dunia susah, di surga nanti senang kemuliaan udah tahu gitu. Tapi orang pada ditanya mau ke surga duluan, tapi pasti nggak mau gitu loh. Pasti orang tetap maunya udah pokok biarin aja di dunia susah, tapi mereka lebih milih yang di dunia, saudara. Nah, mungkin saudara bilang nggak ada orang kok bunuh diri gitu kan, sampai bunuh diri gitu. Nah, bunuh diri itu orang kebanyakan bukan karena emang dia udah dunia penderitaan tuh surga senang pengen ke surga gitu, saudara. Orang itu banyak sekarang itu bunuh diri karena memang mereka udah nggak tahan akan penderitaan di dunia, kesukaran, kesulitan, akhirnya mereka sampai frustasi, ya kan, sampai stres, akhirnya mereka milih bunuh diri. Nah ini, saudara, banyak orang bukti bahwa di dunia itu karena ada penderitaan. Tapi di surga nanti ada kemuliaan. Ada orang manusia mungkin di dunia berusaha mencari kemuliaan, ya kan. Kalau kita lihat mungkin banyak ajang-ajang pencarian bakat, ya kan, yang pencarian bakat, yang nyanyi idol, wah mereka pengen ikut supaya wah bisa terkenal, bisa ngetop, wah nanti orang pada mengidolakan mereka gitu kan. Wah pergi kemana konser, wah orang pada banyak nontonin. Nah tapi itu kemuliaan manusia. Tapi kalau di surga itu kemuliaannya beda lagi, saudara, ya, nggak seperti itu, saudara. Itu hanya kemuliaan manusia, saudara, oleh manusia. Tapi kalau di surga kita mencari kemuliaan surga itu nanti yang memberi kita kemuliaan itu bukan manusia, tapi Tuhan sendiri, Allah sendiri yang akan memuliakan kita, saudara. Nah ini, saudara, pentingnya mengapa kita harus memikirkan perkara-perkara surga, rumah kita yang di surga. Karena nanti di surga akan penuh kemuliaan. Sedangkan di dunia yang ada hanya penderitaan. Nah, terus yang ketiga, mengapa kita perlu untuk memikirkan perkara di dalam surga? Kita baca dari ayat yang ke-18. Baik, ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Nah, maksudnya jangan perhatikan hanya hal-hal dunia, tapi kita juga perlu perhatikan hal-hal yang rohani, hal-hal surga. Karena hal-hal dunia, hal yang kelihatan itu hanya sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal, saudara. Hal yang ketiga adalah karena hal-hal dunia hanya sementara. Manusia berusaha hidup, ya kan, Bapak sih manusia mungkin usaha hidup dia kuat-kuatnya kalau menurut Alkitab kan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, ya kan. Mungkin ada yang bisa bertahan sampai 90 sampai 100 tahun, itu mungkin sudah bonus, ya, sudah bonus Tuhan kasih. Orang berusaha gimana supaya bisa hidup umur panjang, ya kan. Kalau pengen umur panjang, jaga kesehatan, makan sehat, makan vitamin. Mereka pengen hidup panjang, umur panjang, tapi sepanjang-panjangnya manusia hidup, itu pasti nanti satu saat akan ada berakhirnya juga, saudara. Nah, tetapi kalau kita di surga, masuk surga, itu nggak ada berakhirnya, saudara. Jadi nggak ada sampai sekian tahun, enggak, tapi selama-lamanya, kekal, saudara. Berarti seterusnya. Jadi jangan saudara korbankan kesenangan kita yang di dunia yang cuman 70-80 tahun ini untuk kekekalan. Ya, contoh begini, saudara, ada orang yang mungkin demen makan gitu ya. Wah, demen makannya kadang makan kambing, makan durian gitu, saudara. Nah, padahal itu makanan yang nggak boleh karena bisa menyebabkan stroke, saudara. Tapi ada orang yang menikmati, wah makan kambing, durian, makannya enak, wah doyan, cuman paling 10 menit, 15 menit, enak gitu. Tapi akhirnya kalau udah kena stroke, itu diranjang, tidur doang, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bangun, nggak bisa duduk, nggak bisa jalan. Nah itu sengsaranya itu
Sampai tahun-tahunan loh saudara, 5 tahun, 10 tahun, hanya karena kesenangan saudara yang 15-30 menit saudara. Nah, itulah firman Tuhan ya kan. Jangan hanya kita memperhatikan kehidupan dunia kita kesenangan yang hanya 70, 80 tahun kita nikmati, wah puas-puasin senangan, tapi nanti akhirnya kita sengsara di kekekalan. Di yang kekal, di yang abadi, yang selama-lamanya itu kita akhirnya jadi sengsara saudara. Maka itu saudara, di mana dalam waktu yang singkat ini, dalam hidup kita yang Tuhan kasih, itu kita harus pergunakan sebaik-baiknya untuk membangun rumah kita yang di surga. Kita harus perhatikan saudara. Saudara mungkin pikir, janganlah nanti aja, sekarang saya masih muda gitu kan. Nanti kalau saya udah tua lah, baru mulai mikir-mikir soal surga, soal rohani. Saudara, untuk Tuhan panggil pulang, untuk meninggal itu nggak harus tua. Hari-hari ini lagi banyak COVID aja setahun ini, mungkin saudara harusnya udah mulai sadar gitu saudara. Banyak orang yang sangat nggak disangka saudara. Ya baru-baru ini adik dari Ibu Gembala almarhum dipanggil pulang sekitar minggu-minggu kemarin. Nah itu orangnya katanya sehat, kalau periksa lab hasilnya itu bagus semua saudara. Tapi tiba-tiba pagi cuma lagi bikin kopi, nggak ngapa-ngapain, jalan bentar atau lemas, jatuh, nggak ada saudara. Sebelumnya sehat-sehat aja, nggak ada yang tahu. Lalu kita dikasih tahu udah nggak ada saudara. Nah nggak ada yang tahu saudara. Dia masih sehat-sehat, pagi masih bikin kopi, hasil lab bagus semua. Tapi tiba-tiba cuman jalan lemes atau nggak ada saudara. Itu saudara. Belum lagi ada tahun-tahun ini juga beberapa bulan yang lalu ada saudara, keponakannya Om Johai, saudara kenal ya, almarhum Om Johai, keponakannya juga usianya masih muda juga saudara, di bawah saya jauh. Katanya sore masih main-main sama anaknya, tiba-tiba tahu sakit, palanya pusing, masuk rumah sakit ICU, tahu besoknya nggak ada saudara. Nah ini saudara, padahal sebelumnya nggak ada sakit, nggak ada apa, nggak tahu-tahu. Belum lagi hamba-hamba Tuhan mungkin ya hari-hari ini begitu banyak ya hamba Tuhan yang mungkin bikin kita kaget juga gitu ya. Tahu si ini nggak ada, si ini nggak ada, nggak baik karena ya kena COVID ataupun karena memang sakit lain atau karena yang nggak kenapa-napa juga ya. Kita nggak tahu apa atau nggak ada gitu saudara. Nah ini saudara, bahwa kita nggak pernah tahu kapan kita akan berakhir. Ya, kapan Tuhan mau kita panggil pulang. Tetapi hari ini yang bisa kita lakukan, kita mulai perhatikan pembangunan rumah kita di surga. Apakah memang rumah kita sudah siap ya? Apakah memang sudah pembangunan sudah sampai mana gitu ya saudara? Jadi saudara, jangan kita lupa, kita lalaikan saudara. Ya mungkin saudara di sini ngelihat wah rumah orang ya, kadang rumahnya besar, terus ada tiang-tiang bagus, terus ada pintunya dari kayu ukiran bagus, wah terus dicat, terus ada lampu-lampunya, wah bagus mewah, wah saudara mungkin, waduh kalau saya punya rumah kayak gitu ya. Tapi percaya saudara, nanti di surga rumah kita lebih bagus lagi saudara, amin. Rumah kita lebih bagus saudara di surga. Maka itu saudara, kita jangan lupa, kita tetap perhatikan bagaimana pembangunan rumah kita di surga. Amin saudara. Amin. Firman Tuhan buat siang ini ya, saya nggak panjang, biar kita mulai belajar, kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu adalah kekal, sedangkan yang kelihatan sementara. Ya baik, kemudian firman Tuhan. Mari sama kita tunduk kepala dulu, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat yang ayahanda ini, buat firman-Mu mengingatkan kami untuk kami juga memperhatikan secara rohani kami, memperhatikan apa yang tidak kelihatan Tuhan, karena ini yang jauh lebih penting Tuhan untuk kehidupan kami nanti dikekal bersama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu untuk menguatkan kami, untuk kedepannya kami boleh
Secara rohani kami terus bertumbuh dalam Engkau, terus bertambah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.